When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas dari hasil diskusi kami itu menjawab pertanyaan yang kami telah buat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya, Deva Febrian Elang Samudra, absen 7. Sure, hold me close. Saya Niken Krisnanti, absen 20. Nah, selanjutnya mari kita simak dari video berikut ini. Terangkan tujuan DEKON atau Deklarasi Ekonomi yang dibentuk pemerintah pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia yang dengan cara terpimpin. Yang kedua, terangkan tahap-tahap proses pengembalian Irian Barat sesuai dengan perjanjian New York. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan pengembalian Irian Barat oleh perjanjian New York, yaitu mulai 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963 Irian Barat berada di bawah pengawalan pemerintah sementara PBB yang disebut dengan United Nations Temporary Executive Authority. Kemudian secara resmi mulai 30 Desember 1963 PBB menyerahkan Irian Barat pada Republik Indonesia. Upacara serah terima tersebut terjadi di Hollandia, yaitu yang sekarang bernama Jayapura. Kemudian Indonesia diwakili oleh Jenderal Ahmad Yani. 3. Mengapa demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer? Karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. 4. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar atau mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa adalah membagi kekuatan politik dunia menjadi dua. Kemukakan kekuatan politik dunia tersebut. Pertanyaan nomor 4. Old Established Forces atau Old Devo adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif, revolusioner, menentang imperialisme dan kolonialisme. Dan selanjutnya yaitu New Emerging Forces atau NEVO adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti-imperialisme atau kolonialisme dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok NEVO atau New Emerging Forces. 5. Kemukakan isi rencana Bunker yang diusulkan Amerika Serikat melalui diplomatnya yang bernama Elwood Bunker pada bulan Maret 1962. Pertanyaan nomor 5. Yang pertama, pemerintahan di Irian Barat harus diserahkan pada Republik Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan penyerahan Irian Barat harus sudah berakhir dalam waktu 2 tahun. Yang ketiga, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk berpendapat di mana dia akan berada di bawah kekuasaan Belanda atau Indonesia. Yang keempat, diadakan masa peralihan di bawah PBB agar tidak terjadi bentrok kekuasaan Belanda ataupun Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Demokrasi terpimpin dimulai dengan dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam pengeluaran dekret terdapat dampak positif dan dampak negatif. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari Dekret Presiden tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945
dari kelangsungan hidup negara. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda pembentukannya. Sisi negatif berlakunya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pertama, memberi kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Pertanyaan nomor 2. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan nomor 13 tahun 1959. Apa tujuan Front Nasional tersebut dan apa saja tugasnya? Pertanyaan nomor 2. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Yang kedua, tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Pertanyaan nomor 3. Indonesia mempunyai arah politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Lalu, apa saja peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin? Pertanyaan nomor 3. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dan UNAMS. Yang kedua, ikut memprakarsai berdirinya GNB. Yang ketiga, pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 4 di Jakarta. Yang keempat, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 20 September 1960. Pertanyaan nomor 4. 7 Januari 1965, Indonesia sempat menyatakan keluar dari PBB. Apa yang mendasari hal tersebut? Pertanyaan keempat, penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertanyaan nomor 5. 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia menandatangani Persetujuan New York. Dan sesuai tersebut menghasilkan beberapa perjanjian. Apa saja isi perjanjian New York tersebut? Pertanyaan kelima, yang pertama, Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksanaan sementara PBB UNTI pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang kedua, pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda. Yang ketiga, pemerintah UNTI berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintah selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan. Yang keempat, selera masa UNTI sebanyak-banyaknya tenaga Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Yang terakhir, pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.